Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Akbar Maulana dengan NIM 1911501755. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Wahyu Al-Kausar dengan NIM 1912512593. Halo, nama saya Yusuf Saputra 191150211. Nama saya Ardian Perdana Nur Hadianto dengan NIM 1911502191. Perkenalkan, nama saya Rio Haji Pangestu. NIM saya 1811501558. Saya akan membahas materi tentang pengertian populasi. Apa yang dimaksud dengan populasi? Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satu kesatuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan seterusnya. Jenis-jenis populasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada populasi berdasarkan jumlahnya, yang kedua populasi berdasarkan sifatnya, dan yang ketiga populasi berdasarkan perbedaan lain. Populasi berdasarkan jumlahnya. Berdasarkan jumlahnya, populasi dibagi menjadi 2 jenis, yakni populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Populasi terbatas adalah suatu sumber daya yang dapat dihitung karena terdapat batasan suatu kuantitatif. Populasi berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, populasi dibagi menjadi 2, yakni populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen adalah populasi yang unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga jika dilihat secara kuantitatif jumlahnya tidak dipermasalahkan. Sedangkan populasi heterogen adalah populasi yang dalam unsurnya terdapat sifat variasi, sehingga ada batasan baik secara kuantitatif maupun secara kuantitatif. Jelaskan populasi berdasarkan perbedaan lain. Jenis populasi ini juga dibagi menjadi 2, yakni populasi target dan populasi survei. Populasi target adalah populasi yang ditentukan sesuai dengan yang tertera dalam masalah penelitian. Sedangkan populasi survei adalah populasi yang terliput di dalam penelitian yang sedang dilaksanakan. Next, pengertian sampel. Apa yang dimaksud dengan sampel? Sampel disebut juga contoh. Berdasarkan pakar atau ahli, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Saya akan membacakan penentuan sampel. Ada 2 kriteria sampel, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk mengurangi hasil penelitian yang biasa. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti menurut Nur Salam. Sedangkan yang dimaksud dengan kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab yang dipertimbangkan dalam menentukan kriteria eksklusi antara lain: 1. Subjek yang membatalkan kesediaannya untuk menjadi responden penelitian, dan 2. Subjek berhalangan hadir atau tidak di tempat ketika pengumpulan data dilakukan. Jenis-jenis teknik sampling. 1. Teknik sampling secara probabilitas atau acak. Teknik sampling probabilitas atau random sampling merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang dan kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian, sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang
representatif. 2. Teknik sampling secara non-probabilitas atau non-acak. Teknik sampling non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel dari populasi yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Baik, di slide-slide sebelumnya sudah dijelaskan tentang apa itu populasi dan apa itu sampel. Jadi kita sudah bisa membedakan apa itu populasi dan apa itu sampel, jenis populasi dan juga jenis sampel. Ada sampel apa, ada sampel populasi apa. Nah, untuk lebih ringkasnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara populasi dan juga sampel. Itu di slide 10. Bisa dilihat di slide 10 ada sebuah gambar yang bisa dijadikan sebagai gambaran. Jadi jika kita melihat gambar tersebut bisa diibaratkan bahwa populasi itu adalah sebuah organisme dan sampel adalah organnya. Jadi sampel itu tidak akan bisa dipisahkan dari populasi, dan sampel harus bisa mewakili karakteristik dari populasi tersebut begitu. Jadi sampel itu berada dalam populasi dan dia tidak akan bisa dipisahkan. Nah, gitu. Jadi perbedaannya adalah seperti itu. Terima kasih.